Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Kalian mau tahu di mana Medan bisa jadi sekarang? Padahal dulu cuma kampung-kampung kecil loh. Sekarang udah jadi kota besar. Besar banget. Salah apa lagi? Bahkan dulu tahun-tahun belantara. Mau tahu kalian ini akan kami bahas bersama saya sendiri Surya Dharma dan saya Andi Simamora dan saya Fikri Ari anak Dermawan Syaputra dan Angga Batubara dan Ernest Hotasi Daniel Pulo dan satu lagi sahabat kita Pramula Sinaga. Kita sambut Liga Francisco Brutu. Om, mau kemana? Ohio, Oni-chan. Guys, jadi kalian tahu nggak gimana dulu perkembangan kota Medan ini dari sebuah kampung kecil menjadi kota besar? Gimana tuh? Dulu berawal dari ketika Tulang John Anderson, seorang apa dia? Kalau nggak salah seorang penjelajah. Penjelajah. Datang pada tahun 1823 ke wilayah-wilayah yang masuk Medan yang sekarang masih terdiri dari beberapa kampung-kampung kecil. Di situ dijelaskan bahwa waktu itu ia mengunjungi Pulau Brayan, sebuah kampung kecil yang didiami seorang kepala yang belakangan ini berperang dengan Delhi. Kalian tahu Delhi di mana? Mana tuh? Mana tuh? Saat itu Delhi masih berada di Labuhan, ibu kotanya. Babura berisi juga 200 penduduk. Pada tempat ini Sungai Babura bersatu dengan Sungai Delhi di sebelah kiri. Baru 200 penduduk. Coba bayangkan. Wow. FIB. Wow. Keren kali tuh. Memiliki yang sama. Di Medan, sedikit ada terletak sebuah sumur bersatu dengan sebuah masjid. Dahulunya dibangun dari batu-batu granit 4 persegi yang ditata 2 kaki panjangnya dan 1 kaki lebarnya. Itu disebutkan di halaman 294 di bukunya. Silakan Ernest. Oke, saya akan melanjutkan. Ini menunjukkan kepada sisa-sisa kepurbakalaan antar batu-batu bekas candi zaman Buddha dan Hindu sebagaimana halnya di kota Cina Labuhan Delhi. Kita pernah ke kota Cina kan? Pernah. Kapan itu? Satu kayaknya. Sama siapa guys? Siapa lagi? Si penjelajah. Jadi, kawan-kawan, pada tahun 1823 di kampung halaman Medan masih berpenghuni kira-kira 200 orang saja, tidak lebih. 200 orang saja. Di mana kali letak kampung ini? Mana tuh? Tolong jelaskan. Ayo, Jelaskan. kawan-kawan. Iya. Ninhais pindah ke Medan itu tahun 1869. Dulu, Medan dahulunya merupakan sebuah benteng besar, mungkin sekali untuk mempertahankan diri dari serangan-serangan Aceh. Lantas, merupakan juga sisa-sisa yang merupakan sejumlah kuburan-kuburan diantaranya yang adalah dianggap keramat juga ditemukan semacam atau sejumlah mata uang Aceh kuno. Orang Aceh ini guys. Inilah dia orang. Dia tahu banyak tentang Aceh. Baiklah. Dahulu, kota Medan adalah merupakan benteng dan sisa-sisa dari zaman itu masih terdiri dari dinding-dinding bundar 2 lapis. Terdapat di atas tanah menjorok atau lantong. Pada pertemuan Sungai Delhi dengan Sungai Babura, rumah administrator diletak di tepi sungai. Dan di seberangnya ada kampung orang Melayu, Medan. Di mana Ninhais mula-mula mendirikan rumah Delhi Meads di dekat pertemuan Sungai Delhi dengan sungai. Guys, itu bukan Delhi Meads, jadi Delhi Meads. Sorry, Kita kan sudah bahasa sumber. maaf teman. Ternyata namanya Delhi May.
Di dekat pertemuan Sungai Deli dengan Sungai Babura itu dinamakan Kampung Medan Putri dan masuk wilayah 12 Kuta Hamparan Perak. Di sebelah selatan Glugur, Sungai Deli merupakan watas antara Urung 12 Kuta dengan Urung Sukapiring sampai Medan Putri, di mana Sungai Deli bersatu dengan Sungai Babura. Menurut Halewins, penduduk Medan Putri masih 50 tetangga saja, guys. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang apa yuk? Tentang Kota Medan. Tentang Kota Medan di wilayah Sumatera Timur yang kini berada di Kabupaten Aceh Timur, yang dimana disatukan di dalam Residensi Sumatera Timur dengan ibu kotanya Bengkalis. Bengkalis di mana tuh, guys? Mana ya? Mari kita cekidot. Oke, Bengkalis di Riau. Bengkalis itu berada di Riau. Di dalamnya itu terdapat asisten residensi Deli yang terbentuk dengan ibu kotanya dengan Desluit tanggal 15 Mei 1873. Tetapi karena maju dengan pesatnya, akhirnya dengan statute nomor 103 garing 1876 dibagi lagi dalam 2 Onder Afdeling di bawah seorang asisten residen, yaitu Onder Afdeling Deli Serdang dan Onder Afdeling Langkat serta Tamiang. Tetapi kemudian dengan ordonasi tanggal 25 bulan 2 tahun 1874 dibentuklah di Medan Residensiat yang bisa memberikan hukuman kurungan dan denda. Saya kembalikan ke moderator. Saya kembalikan kepada Rizal untuk melanjutkan pembahasan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari saudara saya, Andi Cinamora. Tetapi meskipun ada Resident Red, di sini ada nggak yang kenal dengan Resident Red? Tulang Andi tuh, mungkin Itu bukan nama orang, woi. Itu tulang Andi ya. Bukan. Itu administrasi. Bukan tulang Andi. Iya, tulang Andi ini. Tosim. Tosim. Baik. Tetapi ketuanya memberikan hukuman kurungan dan denda. Residen Sumatera Timur beberapa masih di Bengkalis dan hanya 1 bulan sekali bisa datang ke Medan untuk menghadiri sidang, sehingga sering dikuasainya segala sesuatunya kepada asisten residen Deli. Di sini ada nggak yang kenal dengan? Ada. Di sini. Kamu belum lahir. Lahir. Gak mau kenal kan? Baik. Dia juga sibuk bertugas ke Serdang, Langkat, dan Tamiang. Tanjung Marawa nggak? Amplas. Tanjung Merawa tidak termasuk ya guys ya. Amplas. Amplas nggak termasuk juga. Amplas Medan Deli. Pancing. Yang sedang kacau dengan serangan-serangan kaum gerilyawan rakyat. Baru pada tahun 1877 Residen bisa memberikan kuat kuasa mendelegir kekuasaannya kepada asisten residen dan kontir. Baik, saya akan menyerahkan materi ini kepada saudara saya Pramuda Sinaga. Punten Mamang. Nah, saya akan melanjutkannya, yaitu pada tahun 1876 hak-hak cukai di pelabuhan-pelabuhan diserahkan kepada Raja Deli kepada Belanda dengan pembayaran ganti rugi. Tetapi di sini kita punya kabar duka, guys. Kalian mau tahu nggak? Apa tuh? Nah, ternyata di sini pada tanggal 25 Oktober 1873 Sultan Mahmud Deli itu meninggal dunia. Kasian sekali ya. Sedia. Tapi siapa? ada penggantinya, kalian tidak usah takut. Yaitu penggantinya adalah anaknya sendiri, yaitu Sultan Makmun Al-Rashid Perkasa Alamsyah, yang karena belum akil balik berada di bawah pengakuan pamannya, yaitu Raja Sulaiman dan Pangeran Bedagai Sulung Laut. Menurut bahasa Melayu, Medan ini berarti tempat berkumpul.
Wah, berarti ternyata Seperti kita ini ya. ya, seperti kita ini bisa Lagi disebut sebagai Medan. Medan ya. Iya, Medan. Sekarang juga kita ya. Medan. Pos Medan. Karena tersebut sejak zaman dahulu kala tempat berkumpulnya orang-orang dari hamparan Perak, Sukaping dan lain-lain untuk berdagang, bertaruh dan juga lainnya. Ia merupakan kampung Melayu biasa saja yang diselingi kampung-kampung Melayu lainnya. Kesawan, Binawang, Tebing Tinggi, Merbau, yang kesemuanya kini sudah hilang ditelan oleh kota Medan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Melayu kerajaan, boy. Orang Melayu. Sabar. matinya dulu, Bang. Gimana nih? Batu bara. Kota Gerang. Nah, teman-teman di sini pada tahu nggak News itu awal mulanya mendirikan apa di pusat Delhi? Apa tuh? Nah, dia mendirikan kantor pusat Delhi Maskapai di kampung Medan Putri. Nah, untungnya kantor pusat ini masih berdiri sampai sekarang di Jalan Tembakau, Delhi, Medan. Nah, sekarang kantornya pindah dari Labuhan karena letaknya agak ketinggian dan mudah kebanjiran. Nah, musim hujan dan lagi berada di tengah-tengah pusat perkebunan. Kantor itu masih berlantai nibung, beratap nipal, berdinding bambu, dan rumah News itu dibangun dari kayu di sebelahnya. Teman-teman tahu nggak kenapa orang ramai berdatangan dan berdiam di Medan? Apa tuh? Nah, itu dia yang teman-teman nggak tahu. Kasih tahu dong, Bang. Bang. Orang-orang ramai berdatangan, berdiam di Medan karena pusat perkebunan berada di sini. Maka ramailah orang-orang berdatangan di Medan, khususnya di kampung Kesawan. Bang. Dulu Rohingya ada nggak, Bang? Hah? Rohingya. Ada, ini salah satu orangnya. Oh. Ya, itu ya, Cik, ya. Kesawan berasal dari kata kesawahan atau pergi ke sawah. Dalam bahasa Belanda disebut de naam spreekt van het Lendijik verleden. Mereka pindah dari Labuhan kemarin naik kereta lembu karena jalan penuh lumpur setinggi lutut. Selain menaiki kuda, maka tuan-tuan besar Belanda ditandu oleh orang-orang seterapan atau orang-orang dalam masa hukuman. Mereka melewati jalan raya ini yang memakan waktu 5 jam dari Labuhan ke Medan. Tanah lapang Esplanade Lapangan Merdeka sekarang masih kebun tembakau dan penuh payau-payau. Selain dari kantor Daily Match, ada lagi rumah kayu untuk penginapan Medan Hotel, di mana berdiri kemudian Hotel Debor, Hotel Dharma Delhi sekarang, dan tidak berapa jauh di seberang sungai dibangunlah benteng tangsi militer Belanda dengan lubang-lubang penembakan sebagai pusat markas militer dalam Perang Sunggal, dengan perumahan-perumahan officernya di sekitar gedung DPR Provinsi Sumatera Utara sekarang ini. Karena masih hutan sekelilingnya Medan, pernah seorang officer Belanda bertamu ke rumah News. Waktu pulang agak malam, ia membawa obor dan seekor kambing. Lalu kambingnya diterkam harimau ketika dekat benteng. Bakal ibu kota Medan itu sebenarnya didirikan di atas 3 macam bidang tanah, yaitu tanah perkampungan penduduk asli Melayu Delhi, tanah yang masuk konsesi perkebunan Mabar Delhi Tua dari Delhi Mix, dan tanah yang masuk konsesi perkebunan Polonia. Tanah-tanah yang berasal dari perkampungan Melayu adalah ditandai berbatas sebelah parit dengan sebuah parit besar di belakang bekas perumahan officer Belans de Menweng. Komplek perumahan officer Belanda itu adalah deretan gedung DPR Provinsi, gedung DPR Kota Medan, Bank BPDSU, dan sampai ke Jalan Raden Saleh sekarang ini, dan di sebelah timur dengan Jalan Besar Medan Labuan ke arah Kesawan Kampung Baru atau Jalan Jenderal Ahmad Yani 1 sekarang. Di sebelah selatan sampai dekat perkebunan di sebelah Istana Maimun. Dari bidang-bidang tanah ini, sebagian dekat kampung Sukamulya diserahkan Sultan Delhi kepada pemerintah Hindia Belanda. Gubernemen untuk istana residen, sekarang bangunan antik dalam komplek Hotel Danau Toba, dan bangunan-bangunan pemerintahan lainnya. Dari tanah-tanah bekas konsesi di perkebunan Mabar Delhi Tua, satu bidang daripadanya diserahkan oleh Delhi Mix kepada gubernemen untuk dipakai sementara oleh kampenen militer. Belanda
atau untuk kantin tentara dan perumahan officer-officer Belanda. Ini adalah persil tanah antara jalan besar Medan Belawan dengan sungai di kiri dan kanan Demenueweng. Bidang tanah yang dulunya berasal dari konsesi perkebunan Polnia adalah terletak antara sungai Babura dengan sungai Delhi, dan oleh Delhi Mitch diserahkan kepada Sultan Delhi kembali, agar melalui Sultan dapat diserahkan kepada gubernemen untuk dipakainya. Mengenai sisa bekas konsesi perkebunan Mabar Delhi tua, oleh Delhi Mitch sebagian tempat didirikan perumahan dan toko-toko untuk disewakan, di mana Sultan tidak berhak memberikan airpex. Tanah-tanah bekas konsesi Polonia hanya diperuntukkan buat gubernemen, dan tanah-tanah bekas perkampungan Melayu tetap dipergunakan oleh penduduk. Mula-mula dibuat akte Erpafak menurut Bijlet agar orang-orang non-pribumi bisa mempergunakannya. Tetapi karena tidak ada dibuat registrasi, maka kegunaannya jadi hilang sebab kurang kepastian hukumnya. Dengan Statblad nomor 205 tahun 1888 yang nanti barulah watas-watas kota Medan ditetapkan. Dengan Beslit Gubernemen tanggal 26 bulan 10 tahun 1889 nomor 24 yang dimana tercantum di dalam Bitsblad nomor 5271. Akte Erpafak dirubah modelnya di mana penulisan dan pencatatan di dalam akte bagi setiap perpindahan, dan juga dicantumkan hak dan kewajiban pemegang dan syarat-syarat bagi registrasi umum. Pada tanggal 1 Januari 1891, dibuatlah perjanjian baru antara Delhi Mitch dengan Sultan Delhi, yang dimana Delhi Mitch kembali menyerahkan kontrak konsesi tanah perkebunan Mabar Delhi tua kembali kepada Sultan. Sultan kembali menyerahkan sebagian tanah tersebut, kembali menggunakan bangunan-bangunan, serta menyerahkan kepada orang ketiga dari sini. Dari sini dikutiplah sewa yang diserahkan kepada Gemeentefons Medan. Dari tanah-tanah tersebut yang di atas bisalah dikeluarkan Erpafak sehingga sewa tanah bisa dikutip dan Negorisfons Medan bisa memperoleh pemasukan uang. Dengan Statblad nomor 208 pada tahun 1897, diberikan hak kepada asisten residen di Medan yang buat juga bertindak sebagai magistratur atau yang mempunyai hak mengadili perkara. Setelah pada tahun 1880, mulai banyak orang pindah ke Medan dan lahirlah hotel kecil bernama Medan Hotel dan sebuah klub para asisten kebun yang disebut Gizlegiet in Delhi. Karena tidak adanya air leding, maka banyak penyakit malaria dan angka kematian tinggi. Barulah pada tahun 1887 digalilah sumur Artetis di Medan, yang dimana kegunaannya buat air minum, dan didatangkanlah Stombegermolen untuk menimbuni rawa-rawa di sekitar pusat kota Medan. Rumah sakit pertama kepunyaan Delhi dengan dokternya yang pertama, Dr. Anders Eja, dibuka pada tahun 1871. Cuma kalau ada yang sakit parah terpaksa diangkut naik tongkang ke Penang. Sejak 1879, asisten residen Delhi dan para pamuraja Belanda pindahlah dari Labuan ke Medan dan menempati rumah-rumah yang dipinjamkan Sultan Delhi. Pada tahun 1881, hasil panen tembakau telah mencapai 82.356 pak dan terjual dengan harga tinggi di Nederland FL 14.750.000, sehingga bertambah banyaklah perusahaan-perusahaan tembakau yang membuka usaha di sini dan diikuti oleh kedatangan personil Eropa. Bidang pemerintahan pun terpaksa turut menyusul kemajuan bidang perkebunan ini. Pada tahun 1874 sudah dibuka 22 perkebunan dengan memakai kuli bangsa Cina sekitar 4.476, kuli Tamil 459, dan orang Jawa 316.
Pendapatan pemerintah dari berbagai macam sejak juga meningkat. Pada tahun 1874 titik yang pertama dekat benteng dibangun oleh militer. Sejak 1873 orang-orang Cina yang berdagang makin banyak berdatangan dari seberang, terutama ini disebabkan oleh karena pihak perkebunan memberikan kesempatan kepada mereka menjadi leperansir perkebunan atau sayur-sayuran, pelihara babi, barang-barang kedai, sampah dan lain-lain, dengan terlebih dahulu menyetor per sekor. Pada tanggal 1 bulan 3 1887 dibuka ibu kota presidensial Sumatera Timur dipindahkan dari Bengkalis ke Medan dan ditetapkan adanya 4 buah Lanrat, Medan, Bengkalis, Tanjung Balai dan Binjai, dan peradilan rol polisi ditukar menjadi Magistrat Garrets, dan beberapa hak diberikan kepada residenti Garrets seperti tercantum dalam STB 1887 atau 45 garis miring 45 pada tahun 1888. Sultan Delhi Ma'mun Al-Rasyid Perkasa Alam Syah mendirikan batu pertama Istana Maimun. Dengan datangnya kuli-kuli dari luar daerah, penduduk dari lain daerah datang berdagang dan mengadu nasibnya di Sumatera Timur. Maka penduduk asli Melayu menjadi makin terjepit. Mereka tidak tahu bersawah, dan Belanda pun mengambil tanah-tanah yang baik untuk perkebunan. Orang-orang Melayu tidak mau bekerja sebagai kuli Belanda. Oleh sebab itu, masalah-masalah tanah mulai muncul, terutama ketika pihak perkebunan hanya mencadangkan 4 bahu, 1 bahu atau 0,74 ha tanah di sekeliling kampung Melayu untuk setiap keluarga, yang tentulah tidak mencukupi. Pada tahun 1878, pihak perkebunan membentuk organisasi pertama disebut Delhi Prats Vireninging, yang pada tahap pertama menyatukan pendirian dalam bidang administrasi, perubahan, keamanan bersama, dan soal hak tanah. Pada tahun 1913 nanti barulah meningkat dengan dibangunnya laboratorium RISPA di Kampung Baru. Pada tahun 1886 dibentuklah Gemeente Fonds yang pertama untuk kota Medan, dengan penghasilannya dari sebagai hasil tanah dalam lingkungan kota Medan itu diperoleh dari kerajaan Delhi, tunjangan dari kerajaan Delhi untuk keperluan jalan, titik air, dan lain-lain. Kontribusi secara sukarelawan dari penduduk untuk penerangan jalan, penghasilan dari sewa dan bangunan dan pasar, penghasilan lainnya. Uang pertama telah terkumpul oleh komisi ialah 32.000 untuk keperluan air minum, kebersihan got-got, pompa, kebakaran, dan lain-lain. Kebutuhan air minum kini diperoleh dari sebuah perusahaan partikulir, Ajer Bersih Mazhabit, pada tahun 1907. Pada tahun 1899 didirikan lagi lampu-lampu listrik yang pertama yang diolah maskapai swasta Belanda, OGM. Pada tahun 1900 sampai dengan pada tahun 1899 didirikan lagi lampu-lampu listrik yang pertama yang diolah maskapai swasta Belanda, OGM 1900. Sultan Delhi Ma'mun Al-Rasyid mulai mendiami Istana Maimun pada tanggal 18 Mei 1891, dan ibu kota Delhi dipindahkan resmi ke Medan. Ia juga mendirikan Istana Kota Maksum pada tanggal 12 November 1905 dan membangun Masjid Raya Al-Mahsun pada tanggal 21 Agustus 1906 dan mulai dipakai sembahyang pada hari Jumat tanggal 10 September 1909.
Kota Maksum direnovasi berdasarkan plan 3 tahun dengan bantuan GMT Medan. Jalan-jalan di sekitar Istana Puri Kota Maksum dijadikan kompleks perumahan dan Delikan Park. Dimulai dari sanalah peradaban kemajuan Kota Medan dibangun oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sejarah perkembangan Kota Medan tidak bisa dilepaskan dengan sejarah Kesultanan Delhi. Pasalnya, kemajuan peradaban yang ada di Medan dimulai dari pemberian konsesi lahan yang diberikan Sultan Delhi kepada para penguasa Belanda dan Eropa. Dibukanya perkebunan-perkebunan tembakau di Delhi merubah sebuah peradaban dari kampung-kampung masyarakat Melayu yang kecil yang banyak hutan belantara menjadi sebuah kota koloni yang sangat maju. Infrastruktur serta fasilitas layanan publik dibangun di kota. Banyak gedung-gedung bernuansa Eropa dibangun dengan megahnya oleh pemerintah kolonial dan menjadikan tempat ini sebagai ibu kota residen Sumatera Timur hingga menjadi Gemente. Istana Maimun dan Masjid Raya Al-Masyum adalah beberapa dari peninggalan kemasyhuran Kesultanan Delhi yang masih dapat kita lihat saat ini. Saat ini Medan kaya akan keberagaman etnisnya. Walaupun saat ini Kesultanan Delhi tidak memiliki kekuatan politis umum, namun Kesultanan Delhi sangat berperan aktif dalam menjaga serta melestarikan adat kebudayaan Melayu. Perekonomian Kota Medan sangat berkembang pesat dan menjelma menjadi kota metropolitan di Indonesia. Medan menjadi kota industri yang pesat serta sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera. Kota yang semula adalah koloni kebun beralih menjadi kota yang dengan segala macam bentuk perputaran ekonomi dalam sektor pariwisata, pertanian, perkebunan, perdagangan, dan jasa berkembang pesat serta industri pabrik. Hal ini menarik banyak pendatang dari berbagai daerah. Kini Medan menjadi kota terbesar ketiga di Indonesia dan menjadi kota terbesar di luar Pulau Jawa. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Gak ada obat. Asia.